Shalom, jumpa lagi di Weekend with Jesus. Pada akhir minggu ini, Yesus akan mengajar kita bagaimana kita boleh berjalan di dalam badai. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, baik di rumah tangga, di dalam pekerjaan, dan di pelayanan. Selalu terjadi segala suatu badai yang menimpa kita. Bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus mau menanggapi reaksi kita terhadap badai yang menimpa tersebut. Kita semua telah mengalami banyak badai, tetapi begitu banyak juga Yesus memberikan pengalaman kepada kita. Betapa besar kasih-Nya, pedulinya Yesus terhadap kita. Seperti murid-murid Yesus, mereka telah melihat bagaimana Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh boleh jalan, dan air dijadikan anggur. Karena Yesus ingin mengajarkan pada muridnya bahwa dialah anak Allah yang diberikan kepada manusia, yang menebus kita, yang akan menuntut kita di dalam kehidupan perjalanan kita. Karena Yesus sendiri mengetahui betapa rapuhnya kita sebagai murid-murid Yesus. Kita perlu memiliki pengalaman di dalam kehidupan. Dengan kita belajar mengerti rencana Allah. Kita belajar untuk terus berjalan di dalam perjalanan tersebut dengan makin mempercayai dan mengimani. Kita boleh melihat bagaimana kondisi yang bisa terjadi pada kita, juga kondisi yang terjadi pada murid-murid Yesus saat ketika mengikuti Yesus. Badai taufan, ombak yang menggelora, menghancurkan perahu mereka, perahu kehidupan yang menuju ke suatu pelayanan. Reaksi apa yang terjadi pada murid-murid itu? Bapak Ibu sekalian, sama dengan kita. Coba renungkan berapa seringnya kita marah, kita takut, kita jengkel, kita tidak dapat menahan emosi kita. Berbagai rupa kejadian di dalam kehidupan ini karena kita kurang percaya bahwa Yesus sebenarnya berada dengan kita. Disinilah Yesus ingin mengajarkan betapa besar kasih Allah, bagaimana karakter Allah, kuasa Allah di dalam alam semesta itu, dan termasuk di dalam kita. Pada kehidupan biasa yang terjadi pada penyakit, ekonomi kita, juga alam semesta yang tiba-tiba rumah kita bisa kena badai, banjir bandang, ataupun tsunami. Dan seperti saat ini, pandemi. Bapak Ibu sekalian, saya ingin men-sharingkan kehidupan saya, di mana pada saat saya menjadi sakit lupus. Di situ pertama pengalaman Yesus memberikan iman kepada saya dengan segala ketakutan sebagai orang yang berpenyakit lupus 20 tahun yang lalu tanpa ada obat. Tetapi karena saat itu saya boleh dituntun Yesus 2 minggu sebelum saya divonis, saya boleh mengikuti suatu retret yang mana Romo itu mengajar tentang deliverance, tentang kejiwaan dan roh. Dikatakan bahwa bila tubuhmu sakit, jangan jiwamu ikut sakit. Tetapi kalau kamu selalu khawatir dan takut karena jiwamu sakit, engkau akan sakit. Kebetulan pada saat itu saya mulai mempunyai teman-teman di dalam satu persekutuan yang selalu mendoakan saya. Dan itu bukan mujizat ataupun apa, tetapi memang benar roh Allah yang di dalam saya boleh berseru mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Seperti Daud berseru pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul. Bapak Ibu sekalian, satu keajaiban terjadi
Mungkin kita takut seperti murid-murid Yesus yang ketakutan di dalam badai. Mungkin saya tidak ada obat, dokter-dokternya ketakutan semua, 5 dokter datang ke tempat saya, mereka tidak tahu harus bagaimana. Tetapi Bapak Ibu boleh percaya, pada saat itu saya sangat tenang. Saya tidak ketakutan. Saya menerima yang terjadi pada diri saya. Disitulah pertama pengalaman saya boleh mengalami bahwa roh Allah yang ada di dalam diriku dapat memuji Tuhan, mengatasi segala badai yang di dalam pikiran dan jiwa kita yang ketakutan, sehingga kita berteriak. Yesus berkata pada muridnya, diam, tenanglah. Memang kita harus diam untuk berdoa dan tenang untuk kita percaya, maka segalanya akan reda. Saya Windiati Nugroho, pengajar SEP Surabaya. Saksikan terus Weekend with Jesus di channel ini. Tuhan memberkati.